Pahit lidah tersebutlah kisah seorang pangeran dari daerah Sumidang bernama Serunting. Anak keturunan raksasa bernama Putri Tenggang ini, dikabarkan berseteru dengan iparnya yang bernama Arya Tebing. Sebab perseteruan ini adalah rasa iri hati Serunting terhadap Arya Tebing. Serunting memiliki sebuah ladang, begitu pula dengan Arya Tebing, letaknya bersebelahan dan hanya dipisahkan dengan pepohonan. Di bawah pepohonan itu tumbuhlah tanaman cendawan atau jamur. Namun, cendawan yang tumbuh itu menghasilkan hal yang jauh berbeda. Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ladang milik Serunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Hal ini menimbulkan rasa iri pada hati Serunting mengapa cendawan yang menghadap ke ladangku tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna, sedangkan yang menghadap ke ladang milik Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Pasti perbuatan Arya Tebing. Keesokan harinya, Serunting menghadap Arya Tebing dengan perasaan marah dan marah. "Hai Arya Tebing, kamu telah berbuat curang kepadaku. Ladangku tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Ini pasti perbuatan curangmu, bukan?" ucap Serunting kepada Arya Tebing. Tidak, aku tak pernah berbuat curang padamu," ujar Arya Tebing membela diri. "Sudahlah, kamu jangan berbohong, Arya Tebing." Serunting untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. "Wahai kakakku, beritahukanlah rahasia kelemahan suamimu." "Serunting, beritahukanlah, aku dalam keadaan terdesak. Suamimu akan menantangku untuk bertanding. Kalau aku kalah, pasti aku akan terbunuh. Maaf adikku, aku tak akan mau menghina suamiku. Aku tidak mau mengungkapkannya," ucap istri dari Serunting. "Tetapi, bila kau tidak menampilkannya, nanti aku bunuh olehnya. Aku tidak akan membunuhnya," bujuk Arya Tebing. "Baiklah, akan kuberitahukan." Kesaktian Serunting berada pada tumbuhan ilalang yang bergetar meskipun tak tertiup angin, jawab istri Serunting memberi kesaktian suami. "Terima kasih, Kak. Kau telah menyelamatkanku," ucap Arya Tebing berterima kasih. Keesokan harinya, Serunting menemui Arya Tebing untuk mengadu kekuatan. Runing pun terluka parah. Merasa dikhianati istrinya, Serunting pergi mengembara. Saat ia sampai di Gunung Sikuntang, ia berhenti dan bertapa di sana. Saat sedang bertapa, ia mendengar suara bisikan gaib. "Hai Serunting, mendapatkan kekuatan gaib?" "Adalah suara Hyang Mahameru." Serunting pun menjawab dan bertanya, "Baiklah, wahai Hyang Mahameru, aku mau kekuatan itu." Hyang Mahameru." "Baiklah, aku menerima persyaratan itu," ucap Serunting. Serunting pun bertapa di bawah pohon bambu. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu. Sadar dan beranjak dari tempat itu, kini kesaktian yang dimilikinya adalah setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan dan kutukan. Pada suatu hari, ia bermaksud ingin pulang ke kampung halamannya, Sumidang. Dalam sekejap, pohon-pohon tebu tersebut menjadi batu. Di sepanjang tepi sungai Jambi, ia mengutuk semua orang yang ia jumpai menjadi batu. Serunting menjadi orang yang angkuh dan sombong. Serut, ia mulai menyadari kesalahannya. Ia mengubah Bukit Serut yang merupakan bukit yang gundul menjadi hutan kayu. "Wahai Bukit Serut yang gundul, jadilah kau menjadi bukit yang ditumbuhi hutan kayu." Dalam sekejap, bukit itu berubah menjadi hutan kayu. Orang-orang berterima kasih pada Serunting karena telah mengubah bukit yang gundul itu menjadi hutan kayu karena mendapatkan hasil kayu yang melimpah. Saat Serunting tiba di sebuah desa yang bernama Desa Karangagung, ia melihat gubuk tua. Di gubuk itu tinggallah suami istri yang sudah tua renta. Sudah tua, mereka bekerja keras mengangkut kayu bakar. Merasa kasihan, Serunting mendatangi suami istri tua renta itu. Serunting berpura-pura meminta seteguk air minum. Oleh sang nenek, Serunting diberi seteguk air minum. Karena kebaikannya, Serunting akan mengabulkan apa saja yang mereka minta. Mereka hanya ingin dikaruniai seorang anak untuk membantu mereka bekerja. Ketika melihat ada sehelai rambut yang rontok menempel di baju sang nenek, Serunting mengambilnya. Serunting mengubah rambut itu menjadi seorang bayi. "Wahai rambut, jadilah engkau seorang bayi." Itu berterima kasih kepada Serunting. "Terima kasih nak, semoga engkau diberkahi Tuhan." Serunting bahagia bisa membantu orang lain. Pahit lidah, Serunting melanjutkan perjalanannya ke Sumidang.
Ting belajar untuk membantu orang lain dan berusaha membantu orang yang kesulitan.